Sumber cerita minta namanya untuk disamarkan. Kita sebut saja namanya Keke. Assalamualaikum Keke. Kejadian yang diceritakan sama si Keke ini terjadi pada tahun 2018 di salah satu daerah di Jawa Timur. Halo Jawa Timur. Nama tempat kejadian ini memang gak disebutkan karena sebelum bercerita pun Keke ini udah minta izin sama Pak RT setempat dan Pak RT meminta Keke nama tempat tidak disebutkan.
Ceritanya, waktu pertama kali Keke ini masuk sekolah menengah atas atau SMA, dia punya teman baru namanya Nena. Dan bisa dibilang udah sahabatan dari awal Agustus 2018. Jadi, Keke izinlah ke bapaknya untuk tidur atau menginap di rumahnya Nena. Karena bapaknya udah kenal sama Nena dan beliau juga tahu kalau Nena ini anak yang baik. Yang pasti bapaknya mengizinkan Keke menginap di rumah Nena. Bapaknya balik kerja sekitar jam 4 sore, baru bisa nganterin Keke ke rumahnya Nena setelah sholat maghrib. Dan sebenarnya si Keke ini udah kasih tahu sama Nena kalau mau datang atau berkunjung ke desanya, jangan datang di waktu maghrib sampai subuh. Karena nggak boleh. Kebetulan desanya Nena ini kental sekali
dengan persoalan hantu, dukun, mitos, dan sejenisnya. Tapi pas bapak mau berangkat, Keke lupa bilang tentang tidak boleh berkunjung ke desa Nena setelah maghrib. Dan bapaknya sendiri termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadinya ya sudah, habis maghrib, Keke dan bapaknya pun OTW ke rumah Nena. Jalan masuk ke desanya melewati pohon jati dan satu lagi jalan yang melewati masjid. Dan juga hanya ada satu penerangan, yaitu lampu di pertigaan untuk masuk ke desa Nena. Jadi sebelumnya beberapa kali sering ada kecelakaan di desa Nena, tepat di jalan raya tersebut. Tapi buat jalan masuk ke dalam memang adalah gang kecil gitu, hanya muat satu mobil. Nanti nggak lama akan ketemu jembatan kecil. Kalau sudah melewati jembatan kecil, di waktu maghrib sampai subuh harus klakson 2 kali. Ketika mendekati dua jalan, pilih jalan yang melewati pohon jati, bukan yang luar masjid. Biar nanti pulangnya aja baru lewat masjid. Kemudian masuk ke arah lewat pohon jati. Dan Nena ingetin bapaknya lagi, jangan lupa nanti klakson 2 kali kalau lewat jembatan. Tapi tunggu, Nena merasa perjalanannya kok lama banget, nggak nyampe-nyampe. Setelah masuk gang ini, harusnya ada jembatan. Tapi kenapa nggak ada jembatan? Pada saat itu, Keke nggak mikir macam-macam. Mungkin bapaknya yang memang bawa mobil pelan, jadi lama untuk ke jembatannya. Keke memperhatikan lagi jalanan. Mereka ternyata sudah 3 kali loh ngelewatin jembatan. Mungkin bapaknya tuh salah lihat. Dan juga udah lumayan tua. Tiba-tiba entah kenapa bapaknya bilang begini, Keke, kamu baca ayat kursi 3 kali bareng sama bapak ya. Keke pun langsung membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Mungkin papahnya Keke ngerasa ada yang gak beres ya. Ya iyalah, orang udah jalan 3 kali ternyata ngelewatin jembatan dan gak tahu, gak kelihatan gitu maksudnya. Dari situ aja udah ngerasa aneh. Keke dan bapaknya, mereka bersama-sama membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Setelah selesai membaca ayat kursi yang ketiga, alhamdulillahnya mereka langsung ketemu tuh sama jembatan kecil. Wah, ini dari awal aja udah ada yang gak beres nih. Ketika mereka sudah melewati tuh jembatan, bapaknya lupa untuk klakson 2 kali. Kakaknya juga lupa. Nah, di dekat jembatan itu ada sebuah pohon beringin gede banget. Gede. Habis ngelewatin pohon beringin, gak lama ada 4 petak sawah dan baru deh ketemu pertigaan masuk ke desanya Nena. Langsung belok ke kanan untuk masuk ke desanya. Pas masuk ke desa Nena, jujur nih ya, jujur. Itu suasana desanya itu sepi, senyap, gak ada satupun orang yang melakukan aktivitas. Pokoknya semua itu kayak di dalam rumah. Tapi pada saat itu, Keke lagi-lagi mikir positif aja, gak mau mikir yang macam-macam. Dipikirnya wajar kali ya, karena sudah gelap, ya semua orang lebih memilih untuk di dalam rumah dan beristirahat. 10 menit kemudian, Keke akhirnya nyampe depan rumahnya Nena. Nena langsung kaget melihat Keke. Betulan langsung datang setelah di WhatsApp. Nena mempersilahkan masuk Keke dan bapaknya masuk ke dalam. Pokoknya langsung buru-buru masuk ke rumah deh. Gak lama bapaknya pamit pulang. Menurut Keke rumahnya Nena ini enak ya.
Pada saat itu, mungkin karena terlalu senang kali ya si Keke ini, dia bisa nginep di rumah temannya. Keke tidak terlalu menanyakan banyak hal tentang kenapa sih gak boleh masuk ke desa di waktu maghrib sampai subuh, atau kenapa sih ketika lewat pohon ataupun jembatan itu wajib klakson 2 kali. Pokoknya saat itu Keke berpikir bahagia aja. Terus sama keanehan tadi juga, kenapa si Nena panik ketika Keke datang dan langsung buru-buru nyuruh masuk dalam rumahnya. Dan lagi-lagi ini si Keke mikirnya, oh ya udahlah, nggak usah dipikirin gitu. Ini kayaknya si Keke ini agak-agak dablek ya orangnya. Di desanya Nena ini tuh susah sinyal. Mereka seperti udah biasa. Terus ya sudah, mereka akhirnya ngobrol-ngobrol, bercanda, sampai jam 7:30 malam. Pada saat itu, Keke sedang merapikan bajunya yang akan dimasukkan ke bagian lemari yang sudah disiapkan oleh Nena. Setelah selesai merapikan baju, Keke keluar dari kamar. Dia duduk di ruang tamu rumahnya Nena sambil melihat-lihat foto keluarganya Nena. Tiba-tiba, waktu lagi melihat foto-foto, ada benda jatuh dari atas pintu depan rumahnya Nena. Benda yang jatuh itu bentuknya kecil, bulat, dan dibungkus dengan daun kelapa yang sudah warna kering dan berwarna kecoklatan gitu. Keke mengambil benda itu dan memperhatikan benda yang jatuh. Dan dia berpikir, oh ini mungkin mainan adiknya si Nena ya, karena Nena pernah bercerita dia punya adik kelas 1 SD, dan juga Keke sudah melihat tadi di foto keluarganya. Gak lama setelah itu, Nena datang dari dapur. Tapi ada yang aneh sama keadaannya Nena. Rambutnya Nena itu gak dikuncir. Rambutnya Nena itu jadi kayak kriwil-kriwil, berantakan gitu. Ketika tidak diikat, rambutnya terlihat sangat acak-acakan. Tapi lagi-lagi seorang Keke, dia tidak menghiraukannya lagi. Ini kayaknya emang Kekenya nih yang bodoh amat ya. Keke langsung melihat seisi rumahnya Nena, memperhatikan setiap perabotan di sana. Tapi kali ini rambutnya Nena itu nggak dikuncir, rambutnya kriwil-kriwil gitu. Ketika rambut Nena tidak diikat, sangat terlihat acak-acakan dan berantakan. Tapi lagi-lagi, karena itu seorang Keke, dia tidak menghiraukannya. Keke langsung melihat-lihat lagi isi rumah Nena. Rupanya si Nena sudah duduk di depan TV dan nyalain TV. Melihat Nena menonton TV, si Keke jadi ikutan nonton TV bareng. Si Keke duduk di sebelahnya Nena dan bertanya, mana snacknya? Katanya mau beli ke warung. Nena menjawab dengan senyum sambil ngelus-ngelus perutnya. Keke langsung ngerti, artinya semua snacknya udah dimakan habis oleh Nena. Sambil menonton TV, Nena mulai ketawa-ketawa nih. Pada saat itu, Keke mulai merasa ada yang aneh sama si Nena. Karena wajah Nena ini terlihat beda-beda. Tapi lagi-lagi si Keke masih aja mikir positif. Mungkin waktu itu si Keke mikirnya, oh mungkin si Nena make upan kali ya, pakai bedak. Jadi beda tuh mukanya. Nena masih terus ketawa-ketawa aja. Terus Keke nanya, ngapain sih kamu ketawa terus? Kan filmnya udah habis. Nena gak ngejawab. Dihiraukanlah pertanyaan si Keke. Nena berdiri dan dia langsung berjalan ke arah dapur. Dan lagi-lagi Keke masih gak mikir macem-macem juga. Lempeng-lempeng aja dia mikirnya.